Kita beralih ke kasus tragedi Kanjuruhan. Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap ofisial Persebaya dan perwakilan supporter Persebaya alias Bonek. Ya, di mana sebelumnya Komnas HAM juga telah memeriksa Direksi Indosiar, Ketua Umum PSSI, dan juga Asosiasi Pemain Profesional Indonesia. Pemeriksaan terhadap ofisial Persebaya dan perwakilan supporter Persebaya alias Bonek telah dilakukan Komnas HAM di Surabaya. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menyebut bahwa dalam pemeriksaan ini mereka dimintai keterangan seputar kronologi yang dialami saat tragedi Kanjuruhan sejak berakhirnya laga antara Arema lawan Persebaya serta evakuasi para pemain ke ruang ganti dan mobil rantis polisi hingga kepulangan mereka ke Surabaya. Selain meminta keterangan pihak Persebaya, Komnas HAM juga mendapatkan bukti-bukti seperti rekaman video pembakaran mobil polisi. Mereka juga memang melihat juga ada gas air mata. Mereka kemudian teman-teman Persebaya sebelum masuk ke kendaraan taktis juga sempat merasakan matanya perih begitu karena gas air mata. Sebelumnya, Komnas HAM juga telah memeriksa Direksi Indosiar, Ketua Umum PSSI dan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia atau APPI pada Kamis pekan lalu. Sementara PT Liga Indonesia Baru yang juga diundang dalam pemeriksaan Kamis lalu justru tak hadir dengan alasan masih menjalani pemeriksaan di Polda Jatim. Tim Liputan CNN Indonesia. 2 pekan tragedi Kanjuruhan berlalu, sejumlah korban yang sempat koma dan menjalani perawatan di rumah sakit telah kembali dalam pelukan keluarga. Ya, tentunya, namun mereka ini masih butuh penguatan dan pendampingan karena trauma psikologi yang mereka alami belum pulih, bahkan ada yang masih kehilangan ingatan. Deva Bakti Wedanta, satu dari ratusan korban tragedi Kanjuruhan yang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, koma selama 2 hari. Deva akhirnya sadar dan menjalani 6 hari perawatan intensif. Bekas luka yang mengering tampak di bagian tangan dan kakinya, sementara matanya masih memerah. Deva yang dikenal sebagai remaja periang dan gemar berbincang ini mendadak jadi pendiam. Sri Reni, bibi dari Deva mengungkapkan sempat cemas dengan kondisi Deva saat koma. Namun melihat perkembangan kesehatan keponakannya, ia yakin Deva segera membaik. Kalau harapan kami ya segera diselesaikan, mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya ini. Cahayu Nur Dewata turut menjadi salah satu korban tragedi Kanjuruhan. Gas air mata membuat mata gadis berusia 16 tahun ini meradang merah. Tangan kanannya juga tak bisa digerakkannya. Dan tak hanya itu saja, Cahayu juga menderita trauma yang begitu dalam. Ia menjadi sering melamun. Dalam ingatannya, Cahayu hanya melihat gas air mata. Selebihnya, dirinya tak lagi ingat apa-apa. Cahayu sempat koma selama 3 hari. Tim medis menyatakan Cahayu mengalami pendarahan otak. Nah, ini baru kemarin itu ingat. Ya, tapi sebagian gitu. Kayak keputus-keputus. Sambil mengigo juga dia. Kayak kadang ngomong-ngomong sendiri. Komunitas Aremania telah membentuk tim independen untuk mengawal kasus ini dan memberikan pendampingan pada korban. Siapapun korban dari Kanjuruhan harus diperhatikan, harus diberikan fasilitas layanan karena adik-adik saya tidak tahu menahu, tidak mengerti kejadian tersebut. Mohon perhatian pemerintah daerah. Aremania turut meminta agar TGIPF memberikan rekomendasi
agar korban yang masih membutuhkan pendampingan psikologi dan terancam cacat permanen mendapat pertanggungjawaban dari negara. Tim Liputan CNN Indonesia.